supaya cepat aku langsung lanjut aja ya, aku langsung buka. Oke, hari ini kita hari kedua masterclass Canva AI dari SGBVA. Namaku Catherine Viria, salam kenal untuk yang hari ini baru pertama kali hadir. Aku bakalan nemenin teman-teman semuanya untuk belajar bareng Ria Arifin, yaitu seorang Canva designer dan alumni SGB Virtual Assistant Course batch 7 selama sekitar kurang lebih 2 jam ke depan. Oke, masterclass Canva AI ini teman-teman bisa belajar cara bikin desain, video, dan presentasi lebih cepat dan auto cuan pakai AI. Jadi kita manfaatkan AI sebagai teman kita ya, sebagai tools yang bisa membantu pekerjaan kita dan bukan mengancam pekerjaan kita. Oke, sama seperti kemarin, aku pengen ajak teman-teman untuk silent dulu handphonenya, siapkan catatan. Acara malam hari ini direkam, jadi jangan khawatir kalau internetnya kerasa ngadat atau nge-lag, tinggal di-refresh aja, kalau ketinggalan bisa nonton recording-nya nanti, ya. Oke, jadi kemarin udah nanti Ria akan recap juga apa aja yang dipelajarin kemarin, tapi aku pengen kasih tahu teman-teman bahwa hari ini kita akan belajar Advanced AI Tool for VA, akan belajar real life use of Canva AI as a VA, lalu nanti akan ada live demo juga, live demonya tentang membuat presentasi pakai Canva AI. Jadi yang biasanya selama ini suka bikin presentasi pakai Canva, kita bakalan diajarin juga sama Ria cara membuat presentasi dengan cara yang lebih cepat pakai AI. Ya, habis itu di live demo kedua akan ada creating animated videos with Magic Animate. Ini juga menarik banget. Aku juga nggak sabar pengen lihat gimana caranya Ria memakai fitur ini ya sehari-hari. Dan yang terakhir kita akan ada Q&A juga sama Ria Arifin. Salam kenal lagi untuk semua yang baru datang, welcome. Namaku Catherine Viria, aku boleh follow Instagramku juga @CatherineViria. Aku adalah alumni dari SGB Assistant Course juga. Kalau pendidikanku, aku di bidang arsitektur dan fashion management. Aku sempat tinggal dan bekerja di Italia selama hampir 5 tahun di bidang fashion. Tapi kepengen banget juga bisa lebih bebas, bisa jalan-jalan dan bisa deket keluarga. Jadi aku memilih untuk ikut di SGBVA course sekitar 3 tahun lalu, ya hampir 3 tahun lalu. Dan hari ini aku sudah bekerja dengan 2 long term client. Jadi kebetulan waktu habis ikut SGBVA course, aku langsung dapat 2 klien. Dan dari hari itu sampai hari ini aku masih kerjasama dengan 2 klien tersebut. Ya jarak jauh, jadi bisa dari mana aja juga kerjanya. Ya, selain itu service yang kuberikan juga di bidang executive assistant dan visual design. Jadi ya kadang-kadang suka juga pakai Canva sama kayak Ria. Dan aku juga handle bisnisku sendiri di bidang fashion accessories juga. Ya, kalau untuk Ria bintang utama kita nanti sebelum aku undang, boleh follow juga dan kepo-kepoin Instagramnya Ria ya sebelum nanti kita ngobrol sama dia. @assistby_Ria. Jadi Ria itu latar belakangnya bukan di bidang desain sama sekali. Jadi Ria itu adalah dia punya diploma di bidang business administration dan 7 tahun di dunia industri, di dunia insurance industry. Ya, Ria kepengen juga bisa punya work life balance dan kepengen punya income yang tidak terikat sama kerjaan kantoran. Ya, jadi makanya dia juga jadi virtual assistant dan sekarang sedang punya 3 klien. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman yang tadi baru hadir, aku pengen kasih informasi sedikit ya tentang virtual assistant. Kenapa sih dia tadi ngomong VA ya? Virtual assistant itu adalah seorang profesional yang memberikan jasa atau layanan administratif, technical design, atau customer service dan lain-lain kepada klien jarak jauh. Ya, jadi bisa apa aja yang dikerjain. Bisa macam-macam, jadi tergantung teman-teman, kenapa aku berani bilang kalau semua dari kita itu bisa menjadi virtual assistant, karena layanan yang diberikan oleh seorang VA itu variasinya banyak banget. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman suka, atau yang teman-teman punya pengalaman, ya. Dan kliennya juga bisa macam-macam, bisa dari segala lini bisnis, tergantung ketertarikannya teman-teman ingin masuk ke bidang apa. Dan ini menariknya nggak perlu teman-teman punya pengalaman atau punya sebelumnya pernah bekerja di bidang A, jadi harus sebagai VA juga kliennya harus di bidang A gitu misalnya ya. Ini bisa cross, terserah teman-teman mau bekerja dengan klien di bidang apapun, ya. Bisa menghasilkan berapa banyak sih? Jawabannya tergantung, balik lagi seperti semua pekerjaan yang namanya baru memulai itu pastinya lebih sedikit,
penghasilannya, tapi semakin lama kita bekerja, semakin punya pengalaman, akan semakin bertambah juga penghasilannya. Ya, sebagai seorang virtual assistant yang baru memulai, penghasilan itu bisa sekitar 8 sampai $15 per jam. Ya, jadi kira-kira mungkin sekitar 150.000 sampai 250 atau 300.000 rupiah per jam. Terus totalnya berarti berapa banyak kalau 1 bulan? Tergantung teman-teman mau kerja berapa jam per hari, ya, atau berapa hari per minggu. Dan ini semuanya bisa diatur sesuai dengan kesepakatan dengan kliennya teman-teman. Ya, kalau sudah lebih senior nanti bisa kayak Kak Angelina De Jong. Ini yang sudah experience virtual assistant itu bisa mendapatkan income sebesar 20 sampai 50 US dollar per jam. Ya, ini bisa berarti hampir 1 juta rupiah nih per jamnya. Ya, jadi kalau dibandingkan sama misalnya UMR Kota Jakarta, itu sangat gampang sekali sebetulnya untuk bisa dilewatin dengan karir sebagai VA. Oke, kita langsung masuk ke inti dari acara hari ini, Masterclass Canva AI, bikin desain video dan presentasi lebih cepat, auto cuan bersama Ria Arifin. Oke, Ria, kalau misal kamu udah hadir, boleh ya langsung naik ke panggung? Yes. Halo, Hai Ria. selamat malam Catherine. Welcome back. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini, Ri? Hari ini sehat, cuma agak low dikit aja energinya. Lebih sehat nggak kalau ngelihat teman-teman pada semangat belajar nih malam ini? Pasti dong. Ya, oke teman-teman, aku dengar-dengar sebenarnya Ria ini lagi kurang enak badan sebetulnya. Tapi ayo kita bikin Ria semangat buat tetap sharing-sharing. Jadi coba ucapin ya sapa-sapa Ria di kolom chatting guys. Biar Ria semangat gitu loh sharing-sharing sama kita. Semangat dong. Iya, Ri pasti ini ya followers bertambah, banyak yang ngajak ngobrol ya. Iya, followers bertambah. Pas dirimu mention aja tadi udah langsung muncul notif-notif. Teman-teman Ria digandrungi banyak banget peserta dari kemarin ya. Jadi kalau yang ngerasa chatnya kok nggak dibales sih, kok nggak direspon, harap bersabar. Ini ada influencer in the making dalam waktu 2 hari ya. Jadi harap maklum kalau misalnya belum. Oke, Ri, ini ternyata masih ada sekitar 30% dari peserta itu di sini malam ini itu belum hadir kemarin. Jadi jadi baru datang hari ini. Ya, boleh nggak kasih perkenalan singkat dulu sama recap kemarin hari pertama ngapain aja sebelum kita jump into today's topic. Boleh dong. Oke, silakan. Terima kasih, Kat. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk yang kemarin sudah hadir dan baru hadir hari ini. Terima kasih banyak. Perkenalkan, mungkin tadi udah dikenalin sama Catherine juga. Nama aku Ria Arifin. Aku nggak ada basic design sama sekali karena background pendidikanku itu dari business administration. Terus pekerjaanku juga bukan yang di dunia desain dulu, tapi di bidang administrasi di insurance industry. Terus makanya kenapa aku memutuskan untuk ngambil kursus atau nyari pekerjaan remote itu karena ngerasa stuck aja sih sama karir dan gaji yang gitu-gitu aja gitu kan. Kalau yang can relate boleh ya. Iya. Tadi awalnya sih cuma buat nyari tambahan income aja gitu, tapi setelah pandemi ngerasain gimana enaknya bisa kerja dari rumah. Jadi kayak wah enak nih kalau bisa cari kerjaan remote yang bisa kerja dari mana aja gitu. Makanya akhirnya ikut kursus gini gitu. Terus setelah kursus juga aku nggak langsung yang dapat klien waktu itu. Dan sempat bingung juga gitu harus gimana karena ya jujur ya pekerjaan di belakang meja itu ya cuma gitu-gitu aja gitu dengan tools-tools yang ada dari kantor, nggak kenal sama tools lain yang banyak di dunia luar sana gitu. Jadi begitu selesai kursus, kenalan sama tools baru gitu, aku yang wow ini gimana cara pakainya gitu. Dan aku harus gimana gitu, kita sempat bingung sendiri gitu. Tapi bersyukurnya SGB itu punya komunitas alumni yang menurutku sih luar biasa banget karena mereka tuh saling support gitu loh. Jadi aku banyak belajar sama
teman-teman alumni juga. Ya, banyak motivasi sih, makanya aku sering banget ikut gathering gitu. Terus kalau ada yang ngajak-ngajak meet up gitu, pasti aku juga ikutan gitu. Karena biasanya di meet up itu mereka pada sharing gitu kan, bagi-bagi pengalaman kayak gitu. Jadi kita bisa termotivasi gitu. Gitu. Kemudian ya setelah hampir 2 tahun aku ikut kursus, setahun kemudian abis selesai kursus tuh baru dapat klien sih, karena ya itu dia, karena masih kerja, masih full time, jadi masih bingung juga bagi waktunya waktu itu. Begitu udah mulai dapat klien, menurutku udah, wah nih udah asik nih gitu, makanya aku akhirnya memutuskan buat resign dari pekerjaan kantoran gitu. Sekarang jadi full time freelance. Mantap. Jadi full time freelance, bisa kerja dari mana aja gitu. Karena udah bisa kerja dari mana aja, akhirnya aku jadi bisa ngejalanin mimpiku buat touring atau motoran gitu sampai sampai Jawa Tengah sih, karena dulu tuh pengennya bisa keliling Bali, tapi ya akhirnya stay di Magelang karena ternyata lebih betah di sana. Kalau udah remote work itu bisa dari mana aja ya. Bisa dari mana aja gitu. Oke. Sih mungkin gitu aja ya perkenalan dari aku ya. Kita recap dulu nih kalau gitu. Oke, sekarang kita recap apa aja sih. Kemarin belajar apa aja sih kita gitu kan. Kemarin itu kita belajar tentang magic design. Aku coba share screen ya. Oke. Teman-teman masih kelihatan jelas ya, suara aku dan Ria clear dan bisa lihat layar juga dengan baik ya. Aman sih harus ya. Clear. Oke. Sudah terlihatkah? Yes, terlihat. Oke. Sudah ya. Jadi ini ya kita tuh bisa kan Canva itu ada Canva free dan Canva Pro gitu. Kalau misalnya kita cuma punya Canva free nggak apa-apa. Ini juga kebetulan aku lagi demoin untuk yang Canva free ya. Nah kemarin itu kita belajar yang namanya magic design, yaitu kalau kita mau bikin desain itu biasanya kan kita nyari template satu-satu, terus kita pilih, terus kita edit. Nah di Canva sekarang tuh ada yang namanya magic design, jadi kita cuma tinggal masukin kata kuncinya aja. Misalnya nih kita mau bikin postingan Instagram tentang diskon 30% misalnya. Nah, kita ketik di kolom, kita masuk dulu di Canva Home, terus di kolom search ini kita ketik kata kuncinya, terus pakai Canva template, kita klik template, terus Instagram post dan enter. Ini nggak muncul. Kalau misalkan nggak muncul, bisa juga kita masukin ya medianya biar Masih keluar. Ini kan magic design-nya udah mulai generate. Lagi mikir dia, kita kasih waktu ya. Muncul deh. Juga butuh mikir. Iya, kita kasih waktu dia buat mikir gitu. Dan karena dia nggak cuma ngasih 1 atau 2 loh, dia ngasih beberapa pilihan nih, gitu yang bisa kita pilih. Ini dia, secepat itu. Kita tinggal tunggu aja dia siapin desainnya, kita tinggal pilih kita mau pakai yang mana. Gitu. Kalau misalnya kita ada yang cocok nih, misalnya kita mau pilih ini, kita tinggal klik gambarnya, terus bisa kita customize template-nya. Jadi bisa diedit lagi juga ya. Nah di sini kita bisa edit sendiri. Gitu. Mungkin itu seputar yang magic design. Dan kemarin kenapa sih kok aku nggak muncul si magic design-nya nggak bisa gitu segala macam. Itu aku lupa info. Coba mungkin kalau yang kadang gini, Canva itu sih biasanya kadang juga dia kalau update tuh nggak di semua akun dia update sekaligus gitu, kadang bertahap gitu. Tapi bisa juga teman-teman cek di settingannya nih gitu. Jadi di home sini kita klik yang setting. Nah, terus kita mesti cek ininya, bahasa yang digunain.
gitu. Kalau misalnya bahasa yang digunain itu teman-teman masih pakai bahasa Indonesia, itu tolong diganti pakai yang English US gitu. Oh, oke. Jadi kalau bahasa Indonesia dia nggak keluar ya? Iya, betul. Jadi harus pakai yang English US. Itu pertama. Kedua sih kalau misalnya teman-teman udah pakai Canva Pro nih, tapi mungkin pakai yang tim gitu kan, dan itu mungkin dari si ketua timnya itu mungkin juga ada ngasih batasan apa gimana, jadi mungkin bisa ditanyain itu sih. Oke. Tapi kalau misalkan emang nggak bisa ya berarti emang mungkin belum terupdate aja sama si Canva si akunnya itu. Kalau misalnya si settingannya udah diganti gitu dan segala macam ya mungkin emang belum update aja sih di Canva-nya itu, karena ya itu Canva dia nggak sekaligus update ke semua akun, biasanya bertahap. Bertahap ya. Oke. Gitu. Mungkin kamu duluan Ri, soalnya kamu sering memanfaatkan service-nya, jadi kamu prime customer dikasih duluan. Yang paling nyubi-nyubi ya belum dikasih jadi kan. Kudu Gitu sabar. sih. Pakai yang Oh ya, banyak berarti. terus terus selain yang tadi Magic Design, kemarin juga kita belajar ini kok nggak ada. Magic Write ya. Magic Write. Mau ada yang nanya tadi ganti language US-nya di mana? Di setting ya, di setting terus di scroll aja di Oh bawah. iya, ulang deh sekali lagi deh. Untuk ganti language-nya itu di sini. Pertama masuk home dulu ya, di home dengan penampilan seperti ini. Nah di sini kan ada nih yang gambar gear kayak gini, setting, klik yang ini, setting. Terus Di scroll aja ke bawah. Scroll aja ke bawah, cari language atau bahasa. Nah ini tinggal diganti, cari yang English dari US pakainya. Gitu. Oke, yang Magic Design. Aku ulang sekali lagi, misalnya kita cari kata kuncinya, Canva template. Kalau ada gambarnya, meganya itu lebih bagus. Kita masukin, terus tinggal di enter. Langsung cakep ya. Iya. Oke, untuk Magic Write. Nah, kan ini udah ada nih, kita udah bikin. Terus kita mau ganti ini tulisannya. Misalnya, nggak mau yang kayak gini ya, mau cari yang lain model tulisannya gitu kan, bahasanya. Nah, kita bisa ini nih, minta mereka untuk rewrite. Pakai diklik teksnya, kemudian ada yang gambar pensil dan bintang-bintang ini. Kalau kita arahin kursornya itu dia akan muncul Magic Write, kita klik. Nah, kalau yang free, balik lagi kita nggak bisa, di Magic Write ini ada beberapa menu, ada custom prompt, kita bisa masukin promptnya, terus ada rewrite, spelling, continue writing, shorten, more fun, dan lain-lain. Nah, tapi yang bisa diakses sama Canva free itu cuma dari rewrite aja gitu. Kalau yang custom prompt itu nggak bisa. Oke, kalau misalkan kita mau cari tulisan yang lain, kita bisa ini, klik rewrite. Nah, dia akan nyari nih alternatif tulisan lainnya. Kalau ini kan limit time offer, dia diganti jadi exclusive time promotion. Ganti bahasa lah ya, ganti bahasa, gaya bahasa gitu. Saat kita mau pakai itu, udah tinggal di klik replace. Kalau misalnya kita ngerasa itu kayaknya kepanjangan deh, kayak minta dipendekin juga bisa pakai yang shorten. Udah tinggal klik gitu. Terus kalau misalnya pengen dibikin lebih ceria deh gitu, lebih fun, tinggal ini aja nih, klik more fun. Bahasanya, nah seperti ini. Lebih bahasanya lebih anak. Itu sih, yang lain-lainnya nanti bisa teman-teman otak-atik sendiri. Mungkin itu replace yang kemarin. Recap yang kemarin. Jangan di replace.
Oke, selanjutnya aku stop sharing dulu. Oke, selanjutnya Hari ini kita belajar apa nih Bu Guru? hari ini hari ini kita akan belajar Advanced AI Tool for VA. Jadi selain yang kemarin kita pelajari itu, Canva tuh punya banyak banget sebenarnya tool AI yang yang lebih advance daripada yang kemarin, dan itu banyak banget. Cuma ya hari ini kita nggak akan belajar semua, tapi kita akan belajar yang kira-kira untuk VA perluin tuh apa aja sih tuh. Ya itu ada, kita nanti bisa bikin presentasi dari AI sama kayak kemarin. Kalau kemarin bikin konten untuk media sosial, hari ini kita bisa generate yang presentasinya gitu. Terus nanti kita juga, nah ini biasanya nih banyak yang cari nih, makanya banyak yang pada suka sih. Aku waktu di alumni webinar kan sempat bikin juga yang animasi, dan itu ternyata Seru ya? banget, iya seru banget dan pada antusias banget gitu untuk bikin animasi gitu. Biasanya sih aku kasih tahu cara bikin animasi yang sederhana sih, karena aku juga suka bikin animasi sederhana gitu, ternyata di Canva bisa gitu. Bisa. Teman-teman berarti harus sampai akhir ya. Ini nanti di live demo kedua ya berarti ya? Iya, itu nanti di live demo kedua gitu. Oke, nah seperti yang tadi aku bilang, di Canva tuh banyak banget fiturnya yang lebih lebih advance gitu. Selain fitur-fitur basic yang Canva punya, tapi juga Canva tuh punya fitur-fitur AI yang terintegrasi di Canva gitu. Jadi kalau misalnya ada fitur yang biasa kita pakai, dia punya web sendiri. Nah itu tuh kita nggak perlu bolak-balik buka webnya, kita masuk Canva, tapi kita tinggal klik cari di Canva aja karena dia udah terintegrasi sama Canva gitu. Terus nanti kita akan bikin presentasi, generate presentasi itu sama menggunakan Magic Design gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman tiba-tiba kliennya atau bosnya di kantor tiba-tiba minta bikinin gue slide presentasi dong, gue tunggu 10 menit ya gitu. Gak usah panik. 10 menit itu udah kayak versi bikin candi. Ya kan, gak usah panik, kita minta bantuan AI aja gitu buat bikin gitu. Caranya gimana nanti kita praktek ya. Terus yang kedua itu nah ini kita bikin animasi buat sosial media. Sekarang kan banyak banget tuh konten-konten yang mungkin kayak dibilangnya tuh stop motion gitu loh. Jadi yang kontennya tuh yang bergerak gitu lah. Iya. Gitu sih. Terus ada juga, nah ini 2 dari sekian banyak fitur AI yang terintegrasi sama Canva, yaitu Magic Media dan HeyGen gitu. Kalau Magic Media sih lebih ke kita bisa generate gambar, text to image atau text to video gitu. Kalau HeyGen, nah mungkin kan sekarang juga banyak nih akun-akun yang dia bikin video menggunakan avatar AI. Ya kan sekarang banyak banget tuh. Nah itu kita juga bisa bikin di HeyGen ini. Oke. Gitu. Kita mau langsung praktek aja kali ya. Oke. Teman-teman kalau yang ngerasa nge-lag boleh coba refresh ya, karena biasanya sih masalah koneksi aja, nanti begitu di refresh biasanya langsung balik lagi. Koneksiku gimana, amankah? Koneksiku aman sejahtera. Oke, semoga aman terus ya. Aman terus pasti. Oke, hari ini kita mau bikin yang presentation dulu. Aku izin share screen. Yes, udah kelihatan. Udah kelihatan? Oke, sorry. Oke. Caranya sama seperti kita generate yang postingan sosial media. Tetap kita harus ke Canva Home dulu. Kemudian di kolom search kita masukin kata kuncinya. Aku udah bikin. Sorry.
Sebentar, aku udah bikin contekan, Oh misalnya ini kayak gini. prompt-nya, oke. Iya. Kemarin kan nanya bisa pakai bahasa Indonesia nggak? Bisa kok gitu, tenang aja nggak harus bahasa Inggris. Jadi walaupun settingannya tadi kan kamu bilang biar Magic Medianya keluar kan pakai settingan bahasa ya apa kayak English US gitu ya. Tapi Iya, kalau bahasa betul. Inggris juga dia tetap ngerti. Tetap bahasa Indonesia tetap ngerti kok. Ya kalau itu bahasa Indonesia tetap ngerti ya. Ya, sebentar ya. Ini kan Pak, sorry. Oke, kita masuk prompt-nya, terus kita klikkan template. Prompt-nya tuh benar-benar langsung di situ ya, langsung di situ juga ya. Kita klik Canva template, langsung kita enter aja. Nah dia udah otomatis mau generate sendiri. Mungkin teh. Wow. Sekali kategori presentation. Nah, jadi deh. Ini udah ada desain, tinggal pilih yang mana yang kira-kira kita suka. Keren ya. Cepet sekali. Cepat kan. Gitu. Ini kok dia nggak ada yang. Ini dia berarti udah langsung 10 slide gitu, Ri? Iya, sebentar. Ini dia malah tidak ada presentasinya. Settingnya ini. Teman-teman harap maklum ya, AI juga. Aku mau bilang AI juga manusia tapi bukan. AI juga dibuat oleh manusia. AI juga tidak sempurna. Apalagi biasanya sih kalau yang dari Canva itu emang apa ya, dia tuh emang masih dalam tahap masih dalam tahap proses progres ya. Jadi emang nggak akan sesempurna itu sih. Tapi menurut aku sih udah sangat amat membantu banget ya. Apalagi kalau kita bikin presentasi untuk misalnya kalau kliennya teman-teman tuh bukan studio design gitu, misalnya bukan yang kreatif gitu ya. Itu biasanya sih sangat amat nggak apa-apa pakai apa template-nya Canva, template AI. Kita coba buka satu, customize. Nah, ini sebenarnya harusnya. Oh, apa karena kamu pakai ini yang free? Yang free. Sebenarnya sih bisa, tapi coba sekarang kita ganti deh pakai yang pro ya, biar lebih enak akunnya. Karena gitu ya, maklum aja kalau yang free emang agak terbatas. Begitulah. Namanya juga gratisan ya. Gratisan. Coba ya bedanya ya dengan prompt yang sama, pakai free dan pakai yang premium. Kita lihat guys, apa bedanya. Oh, dia masih sama kategori presentation. Aduh.
Wow, nih aku nggak ngerti nih kenapa biasanya. Tadi sih sebenarnya tadi itu masih bisa kok sebenarnya. Tadi itu aku sempat coba pakai. Nah, tadi nih. ini yang aku tadi aja deh. Oke, biar kelihatan ya. Ah, Mungkin lagi ya. ini. Nah, tadi sebelum kita aku sempat coba dan ini hasilnya seperti ini. Dia muncul beberapa slide langsung. Gitu. Walaupun kita promnya mulus slide ya, termasuk cover gitu, tapi dia generate-nya tuh cuma Nawar ya, 7 bikin slide. harapan. Iya. Oh, 7 Namanya ya? juga ya belum sempurna. Nah, tapi paling enggak ya, maksudnya dari presentasi ini kita bisa kembangin sendiri gitu loh. Maksudnya kita nggak perlu mikir dari awal lagi desainnya gimana gitu kan. Kita tinggal tambahin atau edit yang sesuai sama kita aja sih. Tadi kamu promnya bahasa Indo apa Bahasa Inggris? Indonesia. Coba Inggris, Rik. Coba sekarang kita coba bahasa Inggris ya. Ternyata siapa tahu Canva-nya bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia belum lancar. Jadi dia bingung ya. Slide-nya ya kan? Coba, apakah harusnya sih enggak? Soalnya tadi Ya, lihat. maka dia pilih kasih kalau bahasa Inggris dia baru mau. Oh iya, udah muncul tuh presentation. Ini 4 slide. Ternyata dia lebih ngerti bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya belum pinter, dia bisa guys, karena ini basic ya. Nah ini dia, ada beberapa pilihannya. Gitu. Misalnya kita coba yang ini deh. Kita tinggal customize. Nah kan, kita minta 10, dia cuma bikinin 7. Ya, walaupun ini. Iya, tapi oke, kita tinggal. Tapi bagus loh, secara visual juga kelihatan bagus. Ya kan, kita tinggal. Nah ini kalau misalkan mungkin tergantung prompt juga. Kalau misalkan kita masukin lebih detail kayak gini-gini nih, mungkin dia nanti juga akan lebih detail lagi ininya. Atau mau kita ganti sendiri juga bisa. Gitu. Tapi kan ya, lumayan nih. Kita nggak perlu bikin chart segala macem. Dia udah bikinin. Gitu. Itu simple kan? Keren ya. Coba, Ari boleh nggak kasih lihat lagi promptnya? Jadi itu tadi kayaknya ada yang. Promptnya. Oke, promptnya itu. Aku yang dari aku aja ya. Tadi aku bikin biar nggak lupa aja. Nah, ini dia promptnya. Create and slide finish presentation using AI. Include cover slide, introduction, key business, dan lain-lain. Ini versi Indonesianya. Terus aku juga bikin 2. Kalau ini kan tentang bisnis presentasi. Nah, kalau misalkan kita VA pengen bikin ini about AI tools juga bisa. Copy. Coba kita bikin yang sekarang tentang AI tools buat VA. Emang promptnya nggak bisa masuk semua ya, jadi kepotong. Kepotong nggak sih itu kamu introduction to AI tools, habis itu yang selanjutnya ke copy nggak sih, Ri? Ya mungkin kalau di short ini dia juga terbatas ya? Iya terbatas. Oh. Karakternya juga sih. Iya. Ya, ini deh. Kamu pernah nggak bikin ini pakai prompt gitu, terus misalnya minta 10 slide, terus dapetnya beneran 10? Atau dia Enggak sih, dia emang nggak pernah ya nggak sempurna sih. Aja gitu ya. Iya sih. Ya, jadi emang kadang-kadang gitu guys. Ini soalnya ada yang nanya, jadi siapa tahu ada
ya, atau dia Iya. cuman kayak rara aja karena belum sempurna juga kan. Kalau dulu sebelum yang ini ya, dulu ada Magic Studio, itu ada juga, desain itu tuh menurutku malah lebih sempurna daripada ini. Tapi aku juga nggak tahu itu kayak udah nggak ada lagi gitu di Canva. Dulu ada fitur yang kita bisa presentasi tuh sama kayak gini, kita tinggal masukin, prompt, bisa lebih lengkap malah prompt-nya kayak gini tuh bisa lebih detail, Gitu ya. dan dia generate sesuai prompt kita itu, dan itu bisa banyak slide-nya gitu. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin karena Canva kan juga terus Ya berkembang juga ya kan. berkembang juga. Jadi kayak mungkin ada beberapa feature yang diganti gitu. Gitu sih. I see. Oke, wah cukup jelas. Semoga jelas ya teman-teman nih yang untuk presentasinya. Nah, ini untuk yang presentasi. Terus tadi apa lagi ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang yang Magic Media. Nah, itu kalau teman-teman mau generate text to image atau text to video, itu di Canva juga ada. Itu kita bisa cari di sebelah kiri sini. Di kolom yang sebelah kiri ini ada yang namanya apps. Itu tinggal kita klik. Sebentar ya, lagi ngecek. Guys, Canva tidak sempurna. Yang namanya AI semuanya masih meraba-raba dan ya. Oke, Ini juga kayaknya emang lagi agak berat. Di sebelah kiri ini ada apps, kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal cari aja di sini Magic Media. Maka Magic Media sudah tidak ada. Nah, ini banyak nih teman-teman pilihannya. Nggak tahu. Kita bisa pakai. Text to image. Text to image. ini kayak bisa dicoba-coba gitu ya. Ya, ini sebenarnya bisa dicoba-coba sih. Aku juga awalnya dari coba-coba dari sini aja. Tapi cari yang sesuai aku butuhin sih waktu itu. Ya. Gitu. Sebentar, kenapa dia tidak muncul di sini? Kamu mau cari apa? Magic Media. Dia adanya di app ya, bukan kayak di samping. Iya, dia adanya di bagian app dan aku sambil nyari juga, aku buka Canva. Oke. Dan ini juga sepertinya si penampilannya ini kayaknya dia juga baru update nih. Biasanya di aku akan muncul fitur-fitur yang sebelumnya pernah aku pakai. Iya aku juga nggak ada nih Magic Media. Iya. Magic Morph. Tapi sebenarnya kita tuh juga bisa bikin di sini di Dream Lab untuk
generate text to image. Misalnya kita mau tolong buatkan gambar seorang. Kita coba ya. Ini image ya, bukan video ya. Ya, ini image. Sedang naik sepeda. Sedang mengendarai sepeda. Jadi sama Nisa. Ya. Wah, keren banget loh. Aku lagi nyoba juga nih. Nah. Muncul deh. Gitu. Teman-teman bisa sambil coba juga ya, yang nonton pakai laptop juga ya teman-teman. bisa buka Canva-nya juga nih. Aku aja juga sambil buka. Nah, terus kita juga bisa pilih stylenya nih, mau yang kayak apa di sini. Mau yang sinematik kah? Terus ukurannya juga, kalau ini kan dia modelnya yang landscape ya. Kalau mau buat di Instagram kita juga bisa. Misalnya kita mau apa ya? Yang sinematik. Buat kita create. Sweet. Ya. Jadi deh. Ini kan terlihat lebih real ya. Gitu, tapi sekali lagi. Ri, aku tadi ngeliat nih ada attendees yang bantuin bilang Magic Media itu adanya pas udah di dalam project, dan aku barusan buka bener. Jadi kayak mungkin pindah kali ya. Oh iya. Coba kalau misalnya kamu kayak masuk ke salah satu. Oke, coba sekarang. Jadi kayak ya. Oke, coba sekarang misalnya kita mau bikin Instagram ya. Nah, di sebelah kiri tadi siapa ya yang ngomong thank you ya. Oh iya, benar. Ya. Oke, sorry. Kak Yusuf, thank you. Thank you ya, jadi ini. Jadi kasih tahu, habis itu kamu diundang jadi speaker. Tiba-tiba panik soalnya. Iya, dia emang Canva suka kayak gitu sih guys. Jadi emang pindahnya suka gitu. Di samping kiri bawah tuh ada Magic Medianya. Iya, sama kayak tadi posisinya itu ada di sebelah kiri. Sama kayak yang tadi juga. Nah, ini scroll ke bawah ada apps. Nah, ini ada Magic Media. Nah, mungkin sama kayak tadi. Kita kalau buatkan gambar ini sama seperti tadi, ini ada pilihannya, kita mau pilih style kayak gimana ya. Kalau misalkan yang playful, udah deh, kita tinggal generate. Gitu. Atau kita nggak mau yang playful, kita mau yang lebih filmic, bisa kita generate lagi. Ini bisa jadi kayak buat ini ya, kalau misalnya iklan atau apa bikin presentasi, buat elemen presentasi gitu ya. Betul. Jujur aku suka pakai ini untuk kalau misalnya lagi bikin desain nih buat klien gitu, terus ada yang butuh beberapa gambar gitu, daripada aku pusing cari gambarnya. Kalau misalkan kadang kan ada klien yang ngasih foto, kadang ada yang enggak ya. Jadi kadang daripada aku pusing mikir cari foto yang agak relate dengan tema yang
dimaksud. Jadi mendingan aku langsung ini aja bikin generate gambar pakai AI gitu. Fotonya tinggal aku masukin deh. Weh. Ri, boleh nggak tunjukin ulang di mana nemu Magic Medianya? Ini masih ada tadi kelewatan. Oke. Bikin masuk. Sekali lagi makasih tadi Mas Yusuf ya. Mas Yusuf. Tadi ada lagi sih, ternyata ada beberapa yang nggak tahu. Oke ya. Oke, jadi saya ada dua sih, ada dua cara. Dari homepage kita juga bisa di Dreamlab ini juga kita bisa bikin gitu. Bisa bikin juga text to image, kita bisa generate gambar dari sini atau misalnya dengan cara yang berbeda ya. Misalnya kita mau bikin Instagram post, jadi kita pilih dulu kanvasnya mau kita gunain apa. Misalnya Instagram post ya kita klik Instagram post. Nah ini kan masih kanvas kosong nih. Nah di sebelah kiri sini, di kolom sebelah kiri kita tinggal agak scroll ke bawah aja. Kan di sini ada desain, elemen, teks, brand, upload, terus tools, ada project juga sebelumnya kita bikin, dan sini ada apps. Kita klik apps. Terus kita bisa search Magic Media. Nah, dia muncul deh. Ini tinggal kita klik. Gitu ya. Udah muncul seperti ini. Kita tinggal masukin prompt-nya. Gitu. Oke, coba kita mau coba generate apa nih, Kat? Bantuin bikin prompt-nya deh, bantuin bikin prompt-nya. Bikin prompt. Coba please create. Please, kamu bisa sih please create atau please draw? Create juga bisa. Boleh, please create an image of apa ya? Yang bikin a cat climbing a tree gitu. Wow. Oke, gayanya kita nggak usah deh ya, kita langsung generate aja. Nanti dia akan iniin beberapa style. Oh, jadi dia ada ini ya, jadi ada opsi-opsinya gitu, ada yang kayak lebih realistis. Ada opsi-opsinya. Kalau kita nggak pilih stylenya duluan, kalau kita udah pilih stylenya, ya udah dia akan kasihnya yang sesuai style kita. Tapi kalau kita nggak kasih info style yang mau kita pakai, dia akan ini sendiri. Ya. Oke. So itu untuk yang gambar. Sekarang kita buat yang video. Bisa juga grafik, tapi ini aku jarang pakai, biasanya image atau video. Sekarang kita bikin yang video, kita generate. Boleh tuh ambil popcorn dulu teman-teman, karena emang akan agak lama. Emang agak lama, agak berat soalnya kalau video. Aku mau nanya dari, kalau ini kan kamu yang pakai video ya, apa bedanya sama nanti yang di sesi kedua yang kamu animated, yang pakai Magic Animate, itu beda lagi? Oke. Kalau yang animated itu kita akan bikin seperti desain biasa sih, manual, kita masukin elemen-elemennya dulu gitu, baru nanti kita animate gitu sih. Oh, jadi itu bukan ini ya, bukan generate dari AI, bukan. Ya, oke. Itu bedanya ya teman-teman, saya tahu ada itu. Jadi akhirnya kita bisa berkreasi sih dari situ. Sedikit cerita nih Kat ya. Sebelumnya di alumni webinar kan juga pernah nih diminta juga aku untuk bikin animasi kayak gini gitu kan. Terus aku kasih tahu cara bikin animasinya gimana. Terus aku kasih challenge teman-teman buat bikin sendiri, terus di tag aku, dan itu bagus banget. Bagus ya. Iya, astaga, lucu sekali ini videonya jadi. Keren ya. Dia jatuh loh. Jadi ini berperspektif juga di ini gitu. Weh, thank you banget Lori, ini menarik banget nih topiknya.
Iya, ini sih yang salah satu berguna juga sih buat gue karena jujur aku juga suka pakai ini untuk biasanya kalau generate gambar kalau lagi bikin apa buat klien desain terus harus ada masukin foto-foto, kadang ada foto yang kurang atau emang dia nggak kasih jadi aku harus cari foto sendiri. Biasanya butuh waktu lama buat nyari di apa namanya di yang lain gitu ya, upload foto yang lain gitu Bikin kan. sendiri aja udah. Ya udah akhirnya ya udah generate sendiri aja deh gitu. Gitu sih, Kat. Wih, thank you banget. Ini udah ya? Yang Heigen itu apa beda? Oh ya, terus yang Heigen. Ya. Nah, yang Heigen itu juga sama. Nah itu kalau misalnya kan sekarang banyak juga tuh konten-konten kreator yang mereka bikin konten pakai AI gitu kan di TikTok biasanya aku sih sering lihatnya ya. Gitu kan caranya gimana sama itu ada di app. Nah kita cari aja di sini Heigen. Avatar. Muncul tinggal kita klik. Dan sekarang juga ada juga kan Eket ya yang berita pembawa beritanya itu dia pakai AI. Ya kan? Oh iya banyak ya sekarang Ya ya. banyak kan sekarang kan gitu. Nah ini dia ya inilah bisa. gitu. Oh gitu. Jadi banyak juga konten-konten di IG itu kayak gitu ya sekarang ya? Ya, ini kita juga bisa bikin sendiri gitu. Kita tinggal pilih aja apa namanya avatar yang mau kita pilih, mau yang kita pakai yang mana gitu. Terus kita suruh dia ngomong gitu ya jadinya ya. Ya, misalnya ya aku tadi sih udah coba ya. Ini kalau Heigen ini kalau kita generate itu lumayan agak lama. Aku pernah ya generate video durasinya kayaknya 1 menit atau 1 menit atau 2 menit itu aku malam lama banget akhirnya aku tinggal tidur besok pagi baru selesai. Untung Bukan baru jadi selesai beneran kalau besok pagi error. bangun baru ada. Aduh. Jadi misal ya kita mau pilih yang ini. Nah, kita use terus kita masukin deh nih teksnya dia mau ngomong apa sih gitu. Misalnya apa aja deh. Hai, nama saya Alex. Saya akan belajar Python. Misalnya. Nah ini scriptnya kita masukin, terus kita bisa pilih suara yang mau dipakai. Kalau misalnya teman-teman suka voice over mau masukin suaranya sendiri boleh. Sekarang kan banyak gitu kan, mereka nggak mau kelihatan nih mukanya faceless gitu kan, jadi dia pakai AI sebagai tampilannya gitu, tapi suaranya tetap suara dia gitu kan. Nah itu bisa, atau misalkan mau pakai AI semua juga bisa, ini kita tinggal pilih suaranya. Karena ini skripnya aku tulis pakai bahasa Indonesia, pasti dia ngomongnya aneh. ya dia pasti bakalan aneh kan, jadi kita setting dulu nih di sini. Jadi kan di sini voice kita see all, klik see all. Kita bisa pilih juga mau cowok atau cewek gitu. Pilih yang cowok. Terus bahasanya Indonesian. Terus pilihan suaranya juga bisa kita pilih di sini. Misalnya mau si bagus. Yes, bagus. Ini kita bisa dengerin dulu. Hai, nama saya Alex. Saya akan menemani belajar Canva. Kedengeran nggak ya? Kedengeran? Ya. Nah itu kalau misalkan udah tinggal generate video gitu. Aku tadi sebelum kita apa namanya webinar aku udah sempet bikin, jadi biar nggak lama seperti ini. Ini cuma 30 detik videonya.
Nggak kedengeran tapi Ri. Yang ini nggak kedengeran ya? Nggak. Oh. Tapi bisa selengkap ini ya, berarti bisa ini kan aku ngeliatnya 36 detik ya, berarti tadi soalnya ada yang juga nanya durasinya. Ini Durasinya bisa. Sorry nggak ke play karena ini share screen, jadi kadang memang ada beberapa platform yang nggak bisa denger gitu. Gitu. Jadi bisa. Thank you Ri, ini udah agak lewat dikit nih waktunya. Oh gitu, oke deh. Itu sih. Asik ya, nyaman ya teman-teman, semoga belajar banyak. Disclaimer dulu kan, kalau kita pakai Heian itu pastinya berbayar. Kita bisa pakai gratis, tapi kita cuma punya beberapa kredit kayak ini nih. Aku cuma punya 2 kredit, tapi kan tadi aku udah pakai 1 gitu. Jadi kalau mau pakai lagi masih ada 1, tapi kalau setelah aku pakai lagi 1 itu nggak akan bisa gitu. Oke. Terus selain yang Heian-nya ngeceknya di mana? Heian-nya ngeceknya di mana? Maksudnya nanti dia masuk ke email karena dia kan pas generate tuh dia loadingnya lama. Kalau mau kita tungguin di sini bisa, nanti dia akan muncul sendiri. Tapi kalau aku biasanya nggak aku tungguin karena lumayan lama. Jadi biasanya begitu aku generate, aku tinggal aku kerjain yang lain. Nanti begitu videonya udah selesai dia akan masuk di email gitu. Jadi aku tinggal klik dari email aja linknya gitu sih. Kalau mau nungguin nggak apa-apa, cuma makan waktu, terus mending kita ngerjain yang lain gitu sih. Tapi selain video ini, kita juga bisa loh bikin foto yang berbicara gitu. Keren ya? Ya, ini ada di bawah. Boleh dicoba-coba sendiri sambil jalan, dicoba-coba sendiri, pasti nanti bakalan dapat lah ini. Silahkan explore sendiri teman-teman. Oke. Thank you banget loh Ria. Ria udah ngoceh selama 30 menit lebih ya, jadi kalau masih capek, aku mau ngasih kesempatan dulu buat Ria untuk kita tutup sesi pertama ini, Ri. Live demo-nya, thank you banget, aku yakin teman-teman belajar banyak. Kamu boleh istirahat dulu, minum, makan, ke WC dan lain-lain. Aku bakalan ngobrol sedikit tentang SGBVA course. Nanti siap aku panggil lagi ya kalau kita udah selesai. Istirahat dulu ya. Thank you. Thank you Ria. Kita lanjut live demo lagi kali ya, sama habis ini kita akan Q&A juga sama Ria. Ria, kalau kamu udah balik, udah selesai makan minum, ke toilet dan lain-lain, kita lanjut. I'm back. Halo, welcome back. Oke, langsung aja nih. Yes, kita langsung aja ya. Kita bakalan belajar animated videos with Magic Animate. Ini aku share screen ya. Teman-teman udah siap belum? Ada yang kalau lagi proses join nggak apa-apa, sambil ya, sambil dengerin. Bisa lihat recordingnya ya kalau ketinggalan ya. Oke, sudah terlihat kan? Yes, jelas. Oke, hari ini kita mau bikin animasi. Biasanya kalau animasi kita nggak generate. Aku sih nggak generate dari AI ya, tapi kita bikin dulu desainnya sendiri gitu. Kalau animasi kan biasanya video ya, jadi kita bisa pilih misalnya yang bentuknya video, misalnya entah itu Instagram Reel atau Story, bebas sih teman-teman mau pilih yang mana. Mungkin coba kita pilih yang Reels. Oke, teman-teman, aku di sini cuma mau tunjukin caranya aja. Nanti teman-teman bisa kreasiin sendiri sesuai ininya teman. Mau desainin seperti apa gitu. Oke, misalnya nih kita sebagai VA dapat assignment dari klien kita yang produknya skincare. Terus kan kemarin musim lebaran nih gitu kan. Pasti ada kita kasih diskon yuk, coba posting dong infonya gitu kan. Nah, pilih dulu kanvas kosong. Terus warnanya bebas, pilih mau yang mana, yang putih polos juga boleh. Tapi ini aku mau coba warna hijau. Terus kita masukin dulu fotonya. Udah pilih skincare. Nah ini kan tapi fotonya begini ya gitu. Ada backgroundnya nih gitu kan. Sedangkan aku maunya cuma ambil si botol-botol dan ininya aja gitu. Nah ini ada caranya teman-teman. Kita klik gambarnya. Terus edit. Oh ya.
Sebelumnya disclaimer dulu, ini kita harus pakai yang Canva Pro ya, biar bisa pakai yang si Magic Studio ini, gitu. Jadi kita mau cuma ambil si botol dan yang lain-lainnya ini, nggak mau background-nya. Bukan pakai background remover, kalau kemarin kan kita pakai background remover ya. Sekarang kita pakai cara lain, yaitu namanya Magic Grab, teman-teman. Gitu, cara kita klik gambarnya, terus klik edit, ulang deh. Klik gambarnya, di atas ada edit, kita klik. Nah, di sini ada pilihannya Magic Studio. Kita pilih yang Magic Grab. Magic Grab, kita pilih yang klik aja, nggak ngeberasa satu-satu. Kita tinggal klik aja objek yang mau kita ambil. Udah itu, terus kita grab. Ya. Sudah selesai, ini bisa kita Pindah-pindah keluarin dari si, ya bisa dikain yang ini, kita nggak mau pakai, aku hapus. Oke, terus kita cari lagi elemen lainnya, misalnya kayak produk stand. Ini sebenarnya mau pakai yang ini. Nah ini kan kalau kita gini ketutupan, itu posisinya bisa kita pindahin. Position kita pindahin ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah biasa pakai pasti udah lancar nih. Ini tipsnya lancar memakai Canva adalah rajin mencoba, tenang aja. Klik nggak akan meledak dia. Jangan takut. Mungkin ini nggak seinstan itu kayak yang kita pelajarin sebelumnya gitu kan. Ini terus karena mau tema Lebaran, kita bisa cari yang berhubungan sama Lebaran. Coba aja deh. Terus ini bisa kita duplicate buat taruh di sisi satunya. Nah, kita bisa juga balikin pakai flip. Too much aku lagi sambil bacain ini ya, sambil kamu desain. Ada yang bilang too much clicks will not kill you. Bener. No. Standing product. Yes. Cherry. Ini. Use that. Nah, biasanya emang kalau desain kayak gini suka kalau misalkan nggak cocok, pasti kita akan cari. Nah, ini prosesnya bisa lama banget nih. Iya, prosesnya bisa lama banget karena ini kayak kurang ini gitu, Bang, bisa kayak gitu. Nggak puas-puas. Iya. Ini kita pakai asal aja deh. Oke, terus kita masukin teksnya.
R. Teman-teman ini bisa sambil nontonin Ria sambil lagi ngedesain, dan ini banyak loh yang bisa dipelajarin. Kadang-kadang tuh kita kalau ngerjain sendiri atau kalau udah biasa ya, kita tuh nggak tahu kalau yang kita klik-klik itu kalau untuk orang yang baru belajar itu sebetulnya membingungkan. Tapi teman-teman sekarang nanti juga ada recordingnya, bisa nonton lagi, jadi bisa lihat nih Ria ngeklik ini terus di grup, ngeklik Iya betul. gitu ya. Karena buat pindahin aja sih, karena kan ini dua objek yang berbeda kan, jadi daripada kita pindahin satu-satu mending kita grup aja gitu. Betul, udah gitu ada ngeklik terus di copy gitu ya. Banyak banget teman-teman bisa sambil dicoba sendiri, sambil nonton sambil dicoba sendiri nanti. Terus coba lagi. Nah makanya ini aku cuma tunjukin caranya aja, mungkin nanti biasanya sih pasti teman-teman bakal punya kreasinya sendiri, itu biasanya lebih seru lagi. Betul ini semua. Yang dia bilang, saya bingung apa aja itu yang diklik. Gak apa-apa, bisa nonton ulang ya. Sebenarnya yang diklik itu karena kan ini kita desain sendiri ya. Ya, Jadi sebenarnya bisa pakai template langsung juga ya. Bisa pakai template juga, cuma ya bebas sih, nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri aja. Cuma lebih apa ya? Lebih enak kalau kita bisa desain sendiri. Gitu. Jadi kalau ini sih sebenarnya buat ininya aja. Iya. Belum masuk ke intinya. Ini dulu nyiapin elemen-elemennya nanti mau di-animate berarti ya. Iya, betul. Jadi biar teman-teman sendiri juga apa namanya kebayang nih kalau nanti bikin desain tuh gimana gitu. Padahal ini sederhana banget. Betul. Sistem coba-coba pasti nemu celahnya, betul banget. Iya, betul. Ya. Ini kalau kita nunggu sampai Ria puas sih kayaknya kita siap-siap nonton sampai besokannya. Enggak ini asal-asal doang kok. Ini asal doang kok. Oke, udah gini aja. Oke. Ya ini misalkan kita mau bikin kayak gini ya, terus kalau gini doang kan ya udah biasa aja gitu. Sedangkan kita mau bikin yang menarik seperti video. Jadi elemen-elemen yang di sini bisa kita animasikan gitu. Misalnya yang THR ini tinggal kita klik tulisannya, kita tinggal klik yang di atas nih animate. Jadi kita bisa kreasiin nih. Di sini ada banyak nih apa ya namanya gaya animasinya mau gimana gitu. Ada yang dia kayak typewriter gitu. Nanti bisa teman-teman coba sendiri, klik-klik aja sampai nemu yang teman-teman maunya yang kayak apa gitu. Ya ada banyak kayaknya di sini. Tinggal dicoba aja, coba-coba sendiri.
Aku mau yang ini aja. Terus Aku ingat nih pertama kali nyobain animate ini lama banget karena semuanya dicobain. Sekali semua cobain ya. Biasanya gitu karena penasaran kan. Ya, kayak bagus gak ya gitu-gitu. Biasanya emang gitu. Lagi deh. Nah, intinya sih gitu, tinggal kita klik objek yang mau kita animasiin aja. Untuk gayanya mau gimana ya itu. Karena banyak banget pilihannya di sini. Ini nanti bisa teman-teman pilih aja yang sesuai maunya kayak gimana. Ini sebenarnya kalau kita geser kursor aja udah kelihatan sedikit dia nanti akan tampaknya seperti apa. Ini aku rasa abis ini teman-teman kalau buka Instagram ngeliatin reels-reels atau ngeliatin story-storynya bisnis-bisnis kita bisa tahu oh ini bikin apa ini kita gitu. Tuh. Terus ini Bisa kayak ternyata aku juga bisa ternyata bikin kayak gitu ternyata ternyata aku juga bisa kok gitu kan. Nah ini di sini juga ininya teman-teman bisa pilih sendiri nih nanti dia munculnya mau di awal aja kah atau di akhir kah atau dua-duanya gitu. Terus gayanya dia mau masuk ke dalam atau keluar gitu itu bisa tinggal dipilih-pilih aja. Oh, terus intinya sih kita tinggal klik-klik aja elemen-elemen yang mau kita animasiin seperti apa. seru ya. Sederhana. Tapi jadinya maksimal. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya. Bisa di sini nih di atas kan ada gambar play. Dan durasinya bisa kita iniin juga nih. Bisa kita atur mau berapa lama. Mau 4 detik, 5 detik. Tapi dia kalau standarnya si Canva itu dia biasanya 5,5. Tapi kita bisa iniin sendiri sih. Nah yang ini aku mau cuma 4 detik deh. Nah, ini kita tinggal play di sini. Gitu hasilnya. Cakep. Tahu. Nah, ini nih kurang ini ya. Oh. Ini kamu berarti tadi totalnya pakai berapa efek? Ada beberapa sih. Semuanya yang ini beda, yang tulisan THR lebarannya, terus yang si produknya juga gitu kan. Terus yang tulisan yang 30% off-nya juga gitu. Gitu. Ini ya simpel kalau misalnya kita mau cuma bikin satu ini aja ya. Kira-kira seperti itu. Gitu atau kita mau bikin yang lain nih. Nggak mau yang kayak gini. Misalnya ada beberapa slide yang di sini itu bisa juga. Misalnya kita mau bikin ini ya. Gampang kan? Cuma tinggal dicoba-coba ya. Ini kayak harus coba-coba. Misalnya sekarang kita mau bikin beberapa ceritanya apa ya? Special. terus durasinya juga bisa diatur ya setiap elemen. Durasinya bisa diatur.
Oke, kita bisa juga bikin efek sama tulisannya. Misalnya mau dilengkungin. Wah, banyak ya. Ini tinggal dicoba-coba nih. Oke, ini asal aja ya. Terus kita tambahin lagi. Nah, sekarang karena kan judulnya special menu today gitu. Misal kita mau ada beberapa. Ini deh. By the way, ini kita udah lumayan overtime, jadi yang Oh gitu. Seri ya. Kenapa? Biar kelihatan aja caranya. Oh gitu. Coba. Ya gitu sih. Nah ini juga sebenarnya sama aja kayak tadi. Sorry. Nanti teman-teman biar coba-coba sambil coba-coba sendiri. Oke, nah ini nih. Oke. Sambil kita nunggu, sambil nunggu Ria ngedit, teman-teman boleh ini ya. Jadi habisnya kita sesi Q&A. Kalau yang ada yang mau tahu tentang tips-tips Ria bisa dapat klien atau perjalanan pertama, karena ingat ya teman-teman, Ria ini latar belakangnya bukan dari desain. Jadi baru setelah menjadi VA itu memilih service untuk Canva Design. Jadi mungkin kalau ada yang kepengen tahu kenapa pengalaman Ria gimana, tipsnya untuk bisa milih karir ini, apa yang bikin yakin gitu ya. Boleh ya ditaruh di kolom Q&A. Habis ini kita mungkin akan pilih 2 atau 3 pertanyaan aja. Tapi kita mau cari pertanyaan yang paling daging supaya mumpung ada Ria di sini biar bisa menjawab dengan detail. Bisa di drop di kolom Q&A ya teman-teman pertanyaannya. Nanti kita akan pilih. Oke, ini sama seperti tadi ya teman-teman, tinggal kita pilih aja. Terus kita bisa atur waktunya. Udah, jadi kalau mau diwarnain seperti ini. Di play. Itu 2 bagian. Kita juga bisa tambahin transisinya mau seperti apa. Jadi kalau ada 2 slide gini, tinggal kita klik di tengah-tengah, kita klik yang bawah nih transisi. Nah, di sini ada nih mau seperti apa transitionnya. Iya, bawah. Weh, gila ini cuma berapa menit loh, bikinnya cepet banget ya. Karena ini asal. Yang penting teman-teman tahu caranya. Udah keren banget nih menurut kita mah ya. Oke, ini ada beberapa yang ngomong soal, ada yang bilang lebih suka pakai CapCut, ada sebenarnya nanti pas di course itu juga akan ada banyak platform-platform lain yang diajarin juga di course. Jadi akan ada pendalaman lagi soal Canva juga, ada CapCut, ada Tilda, Wix, WordPress dan lain-lain, itu nanti juga bakalan diajarin di course ya. Oke, Kat, ada lagi nih yang aku tunjukin nih, biasanya kalau di yang kemarin di alumni webinar tuh pada suka banget, karena selain animasi yang seperti tadi, sebenarnya ada juga yang animasi lain yang bisa kita bikin gitu. Dan jujur aku senang banget bikin ini kayak animasi sederhana sih. Misalnya ya ini asal aja ya. Kita cari background. Nah, misalnya seperti ini. Terus jadi kita pengen bikin animasi yang ada mobil atau motor yang jalan gitu loh. Oh, bisa ya. Bisa banget. Kita lihat juga nih di konten Instagram ya. Sekarang teman-teman ngeliat ini, oh gini toh ceritanya, bisa habis ini bikin sendiri. Gini, terus oleh motor.
Tuh, terus Lucu banget. nah jadi kita mau bikin ini kan kayak di perkotaan gitu kan, di lampu merah lah istilahnya gitu, terus ada mobil, motor, terus ada orang juga yang lewat. Nah, kita bisa bikin. Tapi untuk orang yang lewatnya biar lebih hidup, kiri yang dia lagi jalan itu yang bergerak sih. Nah, Nah, tapi kan nih udah nih cuma gini doang. Terus si mobilnya diem aja, motornya diem aja gitu. Ini bisa kita dia seolah-olah jalan. Jadi kita klik objeknya, terus kita animate. Nah, animate-nya beda sama yang tadi, nggak pakai yang ada di sini, tapi kita bikin pad-nya sendiri atau custom, yaitu pakai yang ini yang paling atas, create an animation. Kita klik aja nih yang ada selebahnya. Nah, ini di sini kita disuruh bikin pad-nya dia mau kemana nih. Nah, misalkan dia maju gitu. Oke. Nah, jadi dia maju gitu. Wah, Terus keren banget, baru tahu gue yang bisa kayak gitu. yang motornya juga sama, kita animate. Terus ya Oh, lucu banget. orangnya juga kita buat dia berjalan. Oke, kalau di play jadinya seperti ini. Wah, Gitu. ini ilmu tambahan banget nih. Oke, thank you banget Gitu. Ori. Kamu bener-bener sharingnya Semoga bermanfaat. nggak kaleng-kaleng banget dan nggak pelit banget ya. Aku mewakili 1.000 lebih dari 1.000 orang yang ada di attendees. Thank you banget karena kamu benar-benar maksimal banget sharingnya. Yang terakhir itu jujur favorit sih. Yang terakhir itu favorit aku sendiri karena aku suka banget bikin animasi kayak gitu. Oh, pantesan dan memang lucu banget. Oke. Kalau gitu kita sekarang pengen kamu jawab pertanyaan nih. Kita bakalan pilih ya dari tim moderator akan pilih 2-3 pertanyaan untuk Ria bantu jawab. Oh, ini udah dikeluarin moderator. Oke. Dari Diana Indasari, apakah nanti belajar sambil langsung praktek untuk saya yang tidak bisa bahasa Inggris, apakah bisa mendapat klien? Nah, tolong dijawab, Ri. Nah, belajar sambil langsung praktek untuk yang tidak bahasa Inggris. Oh, maksudnya untuk kita ke klien nih. Di course. Oh, di course-nya. Oh, di course. Di course ada prakteknya juga karena nanti kan ada tugas-tugas ya. Nah, biasanya sih kita akan dengerin dulu recordingnya, kita belajar, nanti ada dikasih tugas, kita bisa praktek di situ. Dan kalau kita bingung, kalau paket yang pro ya, Kat ya, itu kan ada SA. Kita bisa tanya-tanya tuh sama SA, kita bisa bimbingannya gimana gitu. Ini caranya gimana sih? Atau aku bingung nih, ini gimana sih gitu. Itu SA-nya pasti akan siap bantu sih. Dan biasanya ada grup juga ya. Kan kita dimasukin ke grup kecil, kayak kelompok belajar gitu, itu juga bisa juga tuh belajar bareng sama teman-teman yang lain. Sama teman-teman kalau ambil paket yang premium itu benar-benar ada personal manajernya, jadi yang nggak bakalan bimbingin teman-teman untuk sambil belajar habis itu langsung praktek juga. Jadi jangan khawatir kalaupun nggak punya pengalaman sama sekali, jadi yang kayak aku tadi bilang bisa langsung praktek dan dibimbing, dikasih feedback, dikasih masukan dan dibantuin untuk merevisi dan improve juga. Gitu. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, bisa mendapat klien? Bisa. Klien itu nggak harus dari luar loh. Klien aku sekarang malah dari Indonesia semua. Jadi bisa ya, nggak perlu bahasa Inggris gitu. Nggak perlu bahasa Inggris gitu. Komunikasinya lebih gampang gitu. Jadi emang menurutku sih nggak harus ngoyo dapat klien luar sih. Gitu. Iya, betul banget. Kalau nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, bisa coba cari klien lokal dulu. Tapi sambil belajar kalau misalnya sambil belajar bahasa Inggrisnya harus sambil belajar juga gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dapat klien luar kan udah siap ya gitu. Paling nggak basicnya deh, basic English aja. Yep. Basic English cukup banget kok karena sekarang kan banyak tools-tools yang ngebantuin kita juga ya untuk bisa translate, bisa bikin pakai ChatGPT dan lain-lain.
Mau Dari tanya awal Ayu mendapatkan Lestari, job. Kak, mau tahu awalnya dapat job pakai platform apa ya? Ayo. Oh, kalau job selain job design ya, karena kalau Pak dari platform malah aku pernah dapat klien itu sebelum ikut kursus karena waktu itu lagi sering-sering nyari side job gitu. Tapi setelah ikut kursus VA terus mulai menemukan kalau ternyata aku lebih asik di desain, pakai Canva design, klienku malah nggak dapat dari platform tapi dari networking. Karena kan waktu aku bingung nyari, maksudnya waktu aku bingung lulus course harus gimana gitu, aku sering memperluas networking nih, baik itu di alumni gitu, alumni FGD maupun di luar gitu, dan dari situ sih dapatnya gitu. Oke, berarti ini yang aku tadi bilang guys, kalau yang belum join di course, kalau hari ini beli course-nya itu kan nanti bakalan ada sesi yang apa tuh yang tadi belak-belakan sama virtual assistant. Nah, itu kalau Ria kesempatan untuk networking-nya itu baru bisa pas course atau setelah course. Kalau untuk teman-teman, kalau yang join hari ini bahkan udah bisa langsung ikutan networking dari sebelum course-nya Oh mulai. iya, sebelum course udah ada ya? Iya, dulu kita nggak ada kan. Zaman kita kan nggak ada. Makanya aku tadi sempat sharing sama teman-teman kenapa sih harus milih SDBVA course, karena memang modulnya itu kurikulumnya selalu ini ya, selalu improving setiap batch-nya. Jadi untuk kita yang ikut course-nya udah setahun 2 tahun lalu tuh ngerasa banget awal ya. up banget sama tren gitu ya. Jadi benar-benar in demand banget yang dikasih. Oke, terakhir nih, pertanyaan terakhir ya, Ri. Dari Fabiola Rati Puji Utami, Kak, selama kerja remote, apa pernah hasil ditolak klien sehingga harus revisi? Berapa kali dan bagaimana Kakak mengatasi hal tersebut? Oke, kalau ditolak pernah sih pasti. Maksudnya, tapi ya namanya orang juga kadang gini loh. Kita udah kasih desain terus, coba mau yang kayak gini dong gitu. Kita bikinin. Terus coba yang kayak gini dong gitu. Bikinin lagi gitu kan. Udah sampai berapa kali ujung-ujungnya yang awal aja deh. Kayaknya gue lebih suka yang itu. Pasti ada aja kayak gitu. Ada ya. Dan ya nggak masalah, kalau aku sih ya nggak masalah gitu. Terus berapa kali ya kalau yang apa ya, nggak banyak sih, kecuali emang ya itu kalau tergantung BM-an klien aja, kayak tadi udah mau coba yang ini, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke awal gitu ya nggak masalah sih. Kalau aku biasanya juga kasih di awal kasih option desain, misalnya sodorin tuh desain A sama desain B gitu. Nanti kasih ke dia sukanya yang mana gitu, nanti tinggal kembangin dari situ, biasanya sih kalau aku gitu. Oke. Thank you Ria. Jadi ya namanya klien sebenarnya sama aja kayak kita kerja kantoran ya. Kalau misalnya kita dikasih tugas sama atasan kita, kadang di-approve langsung, kadang masih kepengen di-explore lebih lanjut ya. Kalau mungkin sih kalau tips dari aku jangan dibawa baper. Ya. Jangan dibawa personal. Karena ini memang benar-benar, apalagi kita kan virtual assistant, kita kerja jarak jauh, yang namanya klien atau pemilik bisnis itu kan pasti punya ekspektasi dan keinginan yang macam-macam. Jadi nggak apa-apa, kita coba kasih servis yang terbaik, kasih desain yang terbaik. Kalau masih harus revisi, ada kesepakatan di awal juga bisa. Jadi misalnya kesepakatannya setiap kali revisi misalnya, 2 kali revisi ya gitu misalnya. Karena sebetulnya teman-teman mereka itu kalau udah hire kita jadi VA-nya, pasti karena mereka juga udah suka sama taste-nya kita, taste design kita, suka portfolio-nya kita. Jadi mereka sebenarnya udah ada trust gitu. Cuman memang terutama di awal-awal kan masih membangun kepercayaan ya. Jadi pasti masih ada, ayo coba lagi dong, bikin lagi dong, mau lihat lagi nih kamu bisa. Iya betul. Kadang gitu. Dan namanya desain itu kan tergantung sense ya gitu kan. Menurut kita ini udah bagus kok, udah oke, tapi mungkin menurut kalian kurang gitu. Dan kadang sense-nya antara kita sama klien kan juga beda gitu. Dan kita juga nggak boleh nggak boleh idealis yang ini aja gitu. Lah kita harus ikutin maunya klien gitu. Iya. Karena gimana ini bisnisnya mereka ya. Kita kan support. Ya, itu kerjaan mereka bener ya, bukan kita. Oke, Ria, thank you banget udah jawab beberapa pertanyaan. Sorry banget untuk teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab karena ada banyak banget, jadi nggak mungkin juga kita bisa jawabin semuanya. Semoga
cukup mengcover semua yang teman-teman butuhkan di malam hari ini. Terima kasih. Banget untuk 2 hari yang sangat berharga ini. Cat, sorry. Apa? Boleh nggak kalau misalnya ada teman-teman yang praktek tadi itu yang animasi, misalkan teman-teman kreasiin, kalau udah bikin kreasinya boleh dong di tag aku. Yes. Aku mau lihat soalnya. Oke teman-teman, kalau udah ada yang udah nyoba terus mau post di Instagram story, jangan lupa tag @assistby_. Ya. Aku juga boleh, aku juga ngelihat @CatherineViria ya. Oke. Sip. Ya, thank you banget sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Aku juga mau ngucapin congrats karena sudah memilih untuk belajar sesuatu yang lagi di malam minggu ini. Masih ada lebih dari 1.000 orang yang nontonin kita sampai jam 9:30 sampai akhir ya. Luar biasa banget. Luar biasa. Aku yakin kalau kita put effort untuk belajar sesuatu yang baru dan keep learning pasti akan berbuah manis nantinya. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih Catherine sudah nemenin gue. Sampai ketemu di acara selanjutnya dan sampai ketemu di Alumni Hub-nya SGBVA. Terima kasih. Bye-bye. Thank you Ria. Thank you teman-teman semua.